اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Kulu makanlah kalian semua, washrabu dan minumlah kalian semua, hani'an dengan nikmat, bima karena apa, aslaftum yang telah kalian kerjakan, fil ayyami di dalam hari-hari, al-khaliyati yang telah lalu. Qala mengatakan Waqi'un wa ghairuhu dan selain Imam Waqi', hiya hari-hari tersebut, ayyamus shaumi adalah hari-hari puasa Ramadan atau hari-hari puasa. Idtaraku karena mereka meninggalkan, fiha di dalam hari-hari tersebut, al-akla makan, wasyurba dan minuman. Nanti di akhirat ada orang-orang yang dipersilahkan oleh Allah. Dipersilahkan untuk apa? Kulu wasyrabu, dipersilahkan untuk makan sepuasnya. Dipersilahkan untuk minum sepuasnya. Orang itu nanti kalau di surga itu makannya enggak tanggung-tanggung. Diriwayatkan dalam satu hadis, orang ahli surga itu sekali makan dilayani oleh 70.000 pelayan laki-laki, 70.000 pelayan wanita. Setiap pelayan membawa nampan masing-masing dengan lauk yang berbeda-beda. Berarti berapa nampan itu? 140 nampan. 140 nampan dimakan sendirian. Jadi orang ahli surga itu mereka betul-betul menikmati makanan. Dan makanan surga ini berbeda dengan makanan dunia. Kalau makanan dunia itu nikmat di dalam kunyahan yang pertama. Kunyahan yang kedua, kenikmatannya tidak seperti yang pertama. Kunyahan yang ketiga, keempat, kelima, nanti akan datang kunyahan yang Anda sudah sama sekali tidak merasakan kenikmatan di dalamnya karena kekenyangan. Kalau ada orang mengatakan segar sampai titik terakhir, itu iklan itu. Itu iklan, bukan minuman dunia, enggak seperti itu. Dunia itu nikmatnya pertamanya aja. Lama-lama jadi enggak nikmat. Bahkan lama-lama membosankan. Kalau makanan surga tidak. Makanan surga itu nikmat. Kunyahan kedua semakin nikmat. Kunyahan ketiga semakin nikmat. Terkadangan makanan surga ini wujudnya mirip. Tetapi ternyata rasanya berbeda. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha
min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka diberi menu buah-buahan. Secara bentuk mirip, maka mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wah, enak sekali ini. Kemarin kita sudah baru aja makan seperti ini. Ternyata setelah dirasakan rasanya beda. Rasanya selalu tambah lezat, selalu tambah nikmat. Maka istilah bosan itu di surga enggak ada. Kulu washrabu hani'a, makanlah dan minumlah dengan nikmat. Kenapa makanan di surga itu dikatakan nikmat? Makannya enak, suasananya enak, teman makannya pun menyenangkan. Nah, terkadang di dunia ini makanannya enak, suasananya enggak enak. Umpamanya kamu makan lahuk sate kambing dalam keadaan baru ditinggal mati orang tua kamu. Maka kan makanannya enak, tapi suasananya tidak enak. Atau makanannya enak di dunia ini, teman makannya enggak enak. Teman makan sama santri kan lihat udah agak mual kan. Campur enggak mandi, puasa, enggak pernah sikat gigi. Jadi makanannya mungkin ayam, sate, tapi teman makannya itu enggak nikmat. Nah, kalau di surga itu makannya enak, memang asli enak. Suasananya pun juga menyenangkan. Teman makannya juga menyenangkan. Nanti kamu makan di surga minta ditemani berapa bidadari ada di sana. Mau 2, 3, 4 atau semuanya kamu panggil boleh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, tergantung selera. Kemudian di antara perkara yang menjadikan tidak nikmat itu adalah akibat setelahnya. Ini ada sate gulai tapi dikasih racun. Makanannya enak tapi membahayakan. Kira-kira Anda bisa menikmati apa tidak? Tidak bisa. Begitu juga kulu washrabu hani'a. Makanan surga itu betul-betul nikmat. Kenapa? Di antara sebabnya karena makanan surga itu enggak ada efeknya. Nikmat tok. Beda dengan makanan dunia. Makanan dunia itu kadang-kadang nikmat, efeknya membahayakan. Sate kebanyakan kolesterol. Kebanyakan nanti sakit jantung, darah tinggi, sumbatan di mana-mana. Itu makanan enak dunia. Maka mengurangi kenikmatannya. Kalau surga kulu washrabu hani'a. Nikmat itu betul-betul nikmat karena setelah makan itu enggak ada efeknya. Bahkan orang ahli surga pun mereka tidak membuang kotoran. Jadi keringat selesai. Allahumma ja'alna minhum. Kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepuasan makan, kepuasan minum. Gara-gara apa? Gara-gara dulu di dunia ahli-ahli surga itu menahan mulutnya dari makan dan minum. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada manusia di akhirat nanti itu tergantung amalnya. Kalau amalannya di dunia ini meninggalkan makan karena Allah, meninggalkan minum karena Allah, ya Allah akan memberikan makan kepada dia sepuasnya. Allah akan memberikan minum sepuasnya. Orang-orang yang di dunia dia ini menahan nafsunya, menahan matanya dari kemaksiatan, melihat perkara-perkara yang haram, ditahan, maka nanti di akhirat Allah akan berikan kepada dia pemandangan-pemandangan yang indah
Sebagai ganti balasannya dia menahan matanya. Dulu di dunia dia menjaga dirinya dari zina, menjaga farjinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia bidadari-bidadari lam yatmithunna insung qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarf. Allah Subhanahu wa ta'ala akan orang yang menjaga pandangannya, menjaga farjinya, Allah berikan kepada dia apa? Seorang bidadari. Bukan seorang, banyak. Qasiratut tarf, yang mereka itu tidak jelalatan matanya. Maka orang jelalatan itu nanti di akhirat dapat bidadari jenis apa? Allah alam. Atau jangan-jangan malah enggak dapat lagi. Lam yatmithunna insung qablahum walajan. Yang mana mereka ini sama sekali belum tersentuh oleh siapa saja, masih orisinil. Karena apa? Karena dulu di dunia dia juga menjaga keorisinalan dia. Dia tidak menyalurkan kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Ya Allah berikan kepuasan di akhirat. Diberi bidadari yang jumlahnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 100. Ada yang 1000, ada yang sampai 2,5 juta. Masya Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Maka kita ini melihat seperti ini, renungilah apa yang kita lakukan sekarang di dunia ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini. Kadang-kadang kita ini melakukan suatu perkara di dunia ini sama sekali tidak mempertimbangkan akhirat kita. Pokoknya enak, pokoknya nikmat, ya sudah Pak, akhirat urusan belakang. Loh akhirat itu adalah hasil dari dunia kita kok. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu nanti di akhirat itu adalah hasil panen dari kita puasa. Nanti di akhirat itu di dalam satu riwayat hadis diceritakan orang-orang di akhirat ada yang diperdengarkan musik terindah. Gesekan-gesekan dedaunan yang ada di surga ini menimbulkan suara musik yang betul-betul indah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kupingnya itu enggak pernah dimasuki headset. Nanti perpulangan pegang HP. Ini apa? Murotal Pak. Murotal apa? Murotal Eropa. Dengarkan musik. Masya Allah. Nah kuping-kuping yang seperti ini nanti dikhawatirkan nanti masuk surga. Tapi enggak dengar apa-apa di sana. Musik-musik surga enggak diperkenankan kepada dia. Karena kenikmatan itu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tergantung apa yang kita kerjakan pada hari ini. Maka dari itu belajarlah berpikir sebelum berbuat. Belajar berpikir sebelum berbuat. Kalau kita ini selalu berpikir sebelum berbuat, insya Allah hidup kita ini akan lebih hati-hati. Tapi kalau kita ini otak kita enggak kita gunakan, ilmu kita enggak kita gunakan, nafsu kita yang kita kedepankan, nanti akhirnya apa? Kita akan menjadi manusia yang menyesal. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau kunna nasma'u au na'qil." Andai kata kuping digunakan untuk mendengarkan nasihat, na'qil, akalnya digunakan untuk berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kupingnya digunakan, akalnya digunakan, mereka tidak akan masuk neraka. Jadi di antara penyebab orang itu masuk neraka itu adalah nasihat enggak didengarkan atau mendengarkan nasihat tapi otaknya enggak digunakan. Nah kita ini pada hari ini Masya Allah nasihat sudah kita dengarkan. Ngaji sore, nanti ada ngaji kelas. Maka perlu langkah yang kedua. Apa itu? Nakil. Akalnya digunakan. Direnungi ini baik apa buruk. Kalau baik kenapa saya enggak ngerjakan. Kalau buruk kenapa saya masih ingin. Nah, setelah direnungi kita akhirnya ikut ilmu kita. Akhirnya insya Allah dapat ridha Allah dan masuk surga. Semoga termasuk kita semuanya.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li. Astaghfirullah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Tanfaraju bil qarab wa tudamil hawaij. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Fi ya Ghani ya Fattah ya Habibi ya Rahman ya Wahhab ya Allah. Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' Aziz ya Alim ya Qadir ya Ali ya Azim ya Halim ya Ali ya Azim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إنه من سليمان ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث قد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى فلما تبين له قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا ربي إني مغلوب ربي إني كافها يا عين صاد كفاية كافها يا عين كافها يا عين حميم عين سين قاف حميم حميم عين سين قاف القرآن المجيد قاف القرآن قاف القرآن
قاف القرآن ياسين 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 شفاء ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 حاميم 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 قضاء حاميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انصرنا ربنا اغفر لنا ربنا احفظنا ربنا انصرنا ربنا بارك لنا اللهم بارك لنا في رمضان بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين عتقا من النار لنا وللمسلمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.